Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Istiqomah, NIM T 2019-4027. Di sini saya akan menganalisis atau menjelaskan tentang RPP yang sudah saya buat guna memenuhi tugas UAS perencanaan pembelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian RPP itu sendiri. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar atau KD. Baik, untuk yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran. Penulisan identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran muatan terpadu, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Untuk satuan pendidikan, saya memilih di MI Nurul Huda Sawahan, kelas 6, semester 2, tema, saya memilih tema 7, yaitu kepemimpinan. Untuk subtema, saya memilih subtema yang kedua, yaitu pemimpin idola. Saya memilih pembelajaran pertama untuk muatan terpadu mencakup bahasa Indonesia dan PPKN. Alokasi waktu yaitu 1 hari untuk tahun ajar 2020-2021. Pada poin yang pertama yaitu poin A, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti ini mencakup 4 dimensi yang mencerminkan 1. Sikap spiritual, sikap sosial, 3. Pengetahuan, 4. Keterampilan. Pada sikap spiritual terdapat pada KI 1, yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu sikap sosial. Sikap sosial terdapat di KI 2, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Pengetahuan terdapat di KI yang ketiga, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Pada poin keempat yaitu keterampilan. Keterampilan terdapat di KI 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Apa sih yang dimaksud kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Pada kompetensi dasar, Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, KI 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Mapel Bahasa Indonesia, KD 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. KD 4.3
menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Yang kedua yaitu indikator pencapaian kompetensi. Apa sih indikator kompetensi itu? Yaitu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Pada indikator pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan KD 1.1, yaitu 1.1.1, mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan benar. Indikator yang kedua yaitu 2.1.1, mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan yang benar. Indikator 3.1.1, mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan bermasyarakat, baik secara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk indikator 4.1.1, menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada indikator bahasa Indonesia, 3.3.1 menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. Indikator 3.3.2 mengidentifikasi unsur-unsur pidato dengan benar. Indikator 4.3.1 menjelaskan tempat dan suasana pidato dengan benar. Indikator 4.3.2 menuliskan unsur-unsur pidato dengan benar. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Pada tujuan pembelajaran, saya mengambil di pedoman buku guru. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang saya buat yaitu 1. Nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam kehidupan. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Yang ketiga yaitu teks pidato. Yang keempat yaitu unsur-unsur pidato. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya buat saya memilih pada pendekatan saintifik. Untuk metodenya yaitu permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Untuk media pembelajarannya, saya memilih 1. Audio visual gerak seperti film bersuara, film pada televisi, animasi. Untuk yang kedua yaitu media cetak, seperti buku, koran, majalah, modul, dan bahan ajar. Untuk sumber belajar saya yaitu buku pedoman guru tema, kepemimpinan kelas 6, atau buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Yang kedua yaitu buku siswa tema Kepemimpinan kelas 6, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Yang ketiga yaitu buku teks, bacaan, dan lingkungan sekitar. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran terbagi dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pada proses kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatan saya yaitu 1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa. Yang kedua,
Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian. Posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu menginfokan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tema kepemimpinan. Pada kegiatan inti proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Pada kegiatan inti ini, peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologisnya. Saya menuliskan di kegiatan inti ini, kegiatannya yaitu 1. Ayo menulis. Poin yang pertama, penjabarannya yaitu 1. Siswa diajak bertanya jawab mengenai pemimpin idolanya dan alasan mengapa menjadi pemimpin idola. Yang kedua yaitu siswa menuliskan nama pemimpin idolanya, nilai-nilai kepemimpinannya, dan contoh-contoh kegiatan yang dilakukan. Kemudian siswa membacakan tulisannya lalu mendiskusikan dengan siswa lain dalam satu kelas. Kemudian selanjutnya setiap siswa diminta menyebutkan nama pemimpin idolanya, posisi, bidang kepemimpinan, dan prestasinya. Salah satu siswa mencatat dan menuliskan dalam bentuk tabel seperti pada buku siswa. Selanjutnya yaitu seluruh siswa berdiskusi untuk merangkum nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya. Hasil menjadi karya kelas dan dapat dipajang pada dinding kelas. Pada poin yang kedua yaitu ayo mencoba. Saya menuliskan di sini yang pertama yaitu siswa membaca teks bacaan berjudul Pamanku Lurah Idola. Kegiatannya adalah membaca, dapat dilakukan secara bergantian. Salah satu siswa membaca satu paragraf, siswa lain mendengarkan. Paragraf selanjutnya siswa dibaca pada siswa yang berbeda. Siswa menyebutkan informasi-informasi penting dari bacaan. Kemudian siswa membaca teks tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang selanjutnya yaitu siswa diajak bertanya jawab tentang penerapan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya siswa menuliskan contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat berada di sekolah serta memanfaatnya bagi diri siswa dan lingkungannya. Yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran ini bertujuan agar siswa memahami materi tentang nilai-nilai persatuan dengan benar, sesuai dengan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Pada poin yang terakhir yaitu ayo mencoba. Siswa membuat rancangan pidato dengan tema mengajak teman sekolah membantu warga untuk belajar membaca. Kemudian kegiatan ini digunakan untuk melatih siswa membuat rancangan teks pidato, seperti yang tertera pada Mapel Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Saya menuliskan penutup sebagai berikut. 1. Peserta didik membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru, kemudian melaksanakan penilaian refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah, kemudian menutup dengan berdoa dan salam. Untuk kegiatan pembelajaran daring, langkah-langkahnya yaitu 1. Pendahuluan. Sama seperti yang tatap muka, tapi di sini deskripsi kegiatan pendahuluan saya berbeda. 1. Guru memberikan link di grup WhatsApp agar semua peserta didik mengikuti pembelajaran di Zoom atau Google Meet. Kemudian guru membuka forum dan memberikan salam sekaligus mengajak semua siswa berdoa. Kemudian guru mengajak kesiapan diri,
dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Menginfokan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang kepemimpinan. Untuk intinya, saya sama dengan pembelajaran tatap muka, yaitu poin yang pertama, ayo menulis. Siswa diajak bertanya jawab mengenai pemimpin idolanya dan alasan mengapa menjadi pemimpin idola. Kemudian, siswa menuliskan nama pemimpin idolanya, nilai-nilai kepemimpinannya, dan contoh kegiatan yang dilakukan. Siswa membacakan tulisannya lalu mendiskusikan dengan siswa lain dalam satu kelas. Kemudian, selanjutnya, setiap siswa diminta menyebutkan nama pemimpin idolanya, posisi, bidang kepemimpinan, dan prestasinya. Salah satu siswa mencatat dan menuliskan dalam bentuk tabel seperti pada buku siswa. Selanjutnya, seluruh siswa berdiskusi untuk merangkum nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya. Hasilnya menjadi karya kelas dan dapat dipajang pada dinding kelas pada saat besok sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Poin yang kedua yaitu ayo membaca. Siswa membaca teks bacaan berjudul Pamanku Lurah Idola. Kegiatannya adalah membaca dapat dilakukan secara bergantian. Salah satu siswa membaca satu paragraf, siswa lain mendengarkan. Paragraf selanjutnya dibaca oleh siswa yang berbeda. Siswa menyebutkan informasi penting dari bacaan. Kemudian, siswa membaca teks tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang ketiga yaitu siswa diajak bertanya jawab tentang penerapan nilai-nilai persatuan dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa menuliskan contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat berada di sekolah, serta manfaatnya bagi diri siswa dan lingkungannya. Kemudian kegiatan pembelajaran ini bertujuan agar siswa memahami materi tentang nilai-nilai persatuan dengan benar, sesuai Mapel PPKN KD 3.1 dan 4.1. Poin yang terakhir yaitu ayo mencoba. Siswa membuat rancangan pidato dengan tema mengajak teman sekolah membantu warga untuk belajar membaca. Kegiatan ini digunakan untuk melatih siswa membuat rancangan teks pidato sesuai Mapel Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Pada saat daring, peserta didik membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru, kemudian melaksanakan penilaian refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah-langkah. Yang ketiga yaitu menutup dengan berdoa dan salam. Yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap saat tatap muka, aktivitas yang dilakukan. 1. Masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, masuk ke dalam kelas mengucapkan salam. Yang ketiga, berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Yang keempat, mengerjakan tugas individu dengan baik, mengerjakan tugas kelompok sesuai dengan pembagiannya. Yang keenam yaitu mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, menghormati guru dan orang yang lebih tua, berbicara sopan santun kepada guru, bersikap 3S, salam senyum sapa, tidak makan saat pembelajaran berlangsung. Untuk penilaian sikap ini sendiri diambil dari KI 1 dan KI 2. Apabila siswa memenuhi syarat atau baik sekali, skor maksimal 3. Jadi apabila semua peserta didik mematuhi peraturan atau menjalankan aktivitas yang dilakukan dengan baik, maka jumlah yang diperoleh siswa yaitu 30 poin skornya.
Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan, saya menuliskan tes tulis tentang konsep urutan pidato. Untuk penilaian keterampilan, yaitu kriteria, struktur pidato, teks pidato, membuat pembukaan inti dan menutup, serta dikomunikasikan secara runtut, itu baik sekali apabila siswa membuat seperti ini. Kemudian apabila siswa membuat seperti ini, teks pidato membuat pembukaan inti dan penutup serta dikomunikasikan secara runtut, siswa mendapat nilai 3. Itu baik. Untuk yang kedua yaitu cukup. Mengeroleh poin 2, teks pidato hanya membuat inti dan dikomunikasikan secara runtut. Yang perlu pendampingan mendapatkan nilai 1, yaitu teks pidato hanya memiliki pembuka atau penutup saja. Untuk kalimat ajakan, apabila siswa membuat sebagian besar isi pidato berisi ajakan atau bujukan sesuai topik, itu siswa mendapatkan baik sekali memperoleh nilai 4. Sebagian kecil isi pidato berisi ajakan atau bujukan sesuai topik mendapatkan baik. Skornya 3. Isi pidato berisi ajakan atau bujukan namun tidak sesuai dengan topik cukup mendapatkan skor 2. Untuk yang perlu pendampingan yaitu isi pidato tidak memperlihatkan ajakan atau bujukan, dia memperoleh skor 1. Untuk topik yang disampaikan menginspirasi pendengar. Peserta didik mendapatkan nilai baik sekali yaitu skornya 4. Topik yang disampaikan menarik namun tidak menginspirasi mendapatkan poin 3, baik, termasuk kriterianya baik. Topik yang disampaikan tidak menarik mendapatkan cukup, skornya 2. Topik kurang jelas dan tidak dimengerti mendapatkan poin 1 yaitu perlu didampingi. Fakta pendukung. Pidato memuat fakta pendukung, manfaat, kegiatan, tujuan, mencakup manfaat kegiatan, tujuan, nilai kepemimpinan, semangat, bekerja sama mendapatkan skor 4 baik sekali. Pidato memuat sebagian besar fakta pendukung, kriterianya yaitu baik, mendapatkan skor 3. Untuk pidato memuat sebagian kecil fakta pendukung, kriterianya cukup, yaitu mendapatkan skor 2. Pidato tidak membuat fakta pendukung, perlu pendampingan, yaitu mendapatkan skor 1. Catatan. Centang pada bagian yang memenuhi kriteria. Misalnya, siswa A. Pada kriteria pertama sampai keempat, dia memiliki kriteria baik sekali. Semua mendapatkan skor 4. Jadi penilaiannya gini, total nilai 4 kali 4 sama dengan 16. 16 kali 16, 16 dibagi 16 sama dengan 1. 1 kali 10 penilaian 10. Jadi dapat nilai 100 gitu. Terus penilaian sikap pada daring. Aktivitas yang dilakukan, 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengajak teman berdoa saat memulai pelajaran. Yang ketiga, selalu menerima penugasan dengan sikap terbuka, tidak mengeluh saat diberi tugas. Yang nomor 4, yang nomor 5, tidak menyontek. Yang nomor 6, mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru tanpa menjiplak tugas orang lain. Yang ketujuh, mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang diyakinkan, walaupun berbeda dengan pendapat teman. Yang kedelapan, mengemukakan ketidaknyamanan belajar yang dirasakan di rumah. Yang kesembilan, mengerjakan soal penilaian tanpa menyontek. Yang ke-10, berbicara sopan dan santun kepada orang ataupun guru. Apabila siswa memenuhi syarat ini, melakukan aktivitas yang dilakukan dengan baik sekali, mendapatkan skor maksimal jumlahnya yaitu 30.
Untuk penilaian pengetahuan pada saat daring, tes tulis tentang konsep urutan pidato. Untuk penilaian keterampilan, sama seperti pada pembelajaran pada saat daring. Baik, demikian pengertian RPP komponen. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.